Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Nurika Hardiansyah Ramadan, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inovasi pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Apa saja materinya? Yuk ikut terus bersama saya. Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini merupakan masalah sosial budaya daripada masalah kesehatan. Pemerintah daerah memainkan peran signifikan dalam memutuskan kebijakan yang paling tepat bagi daerahnya. Mereka dituntut untuk mengenali secara cermat landscape masalah, memutuskan secara cepat kebijakan yang relevan, serta memastikan kebijakan bekerja sama dan efektif. Pendek kata, pemerintah daerah perlu terus-menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan COVID-19. Perbaikan-perbaikan kebijakan senantiasa dituntut setiap saat untuk menyesuaikan atas asas tantangan-tantangan baru yang akan diterima oleh pemerintah. Tantangan sektor kesehatan tren COVID-19 fluktuatif yang tinggi. Adanya klaster-klaster COVID-19 seperti rumah sakit, perkantoran, pasar, perusahaan, dan lain-lain. Fasilitas kesehatan di rumah sakit terujukan, laboratorium serta ketersediaan SDM tenaga kesehatan. Maka dari itu di Jawa Tengah dibantu dengan Mobile Combat PCR COVID-19 yang diperuntukkan mencegah kasus-kasus baru dan penularan COVID-19, meningkatkan kesembuhan pasien terhadap serta mengurangi kematian pasien. Prioritas dan kebijakan pembangunan tahun 2021 yaitu peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta keberlanjutan lingkungan hidup, peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan ketahanan bencana, pemantapan dan tata kelola pemerintah serta ketahanan fiskal daerah. Menurut Pak Ganjar, adanya kebijakan adaptasi kebiasaan baru seperti protokol kesehatan di transportasi publik, pasar, atau kawasan perdagangan kaki lima, restoran, sekolah, dan serta lainnya. Jawa Tengah sudah membuat aplikasi yang bernama Sakpoli untuk pembayaran wajib pajak serta secara daring. Internet gratis di beberapa masjid untuk belajar daring. Ia juga menceritakan Instagram pribadinya dipakai untuk membantu para penjual mempromosikan produk melalui lapak Ganjar setiap hari Minggu. Di tengah tantangan pandemi ini, masyarakat dipaksa untuk kreatif, harus mampu dan terbiasa oleh teknologi informasi, hidup lebih disiplin dengan protokol kesehatan, dan tentunya mensederhanakan gaya hidup dengan efisien. Pandemi COVID-19 juga sangat berdampak pada sektor ekonomi. Kota Bogor mempunyai kebijakan pemulihan ekonomi melalui tax relief berupa relaksasi pembayaran untuk pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Tax incentive berupa pengurangan dan penghapusan denda PBB tujuannya untuk memberikan stimulasi dan intensif bagi masyarakat dan mempertahankan kesinambungan kas daerah. Presiden Joko Widodo mengajak pemerintah kota untuk melakukan sejumlah langkah luar biasa dan mendesak tersebut. Menurutnya, terdapat 4 langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk dapat mengatasi situasi pandemi saat ini. Pertama ialah dengan memprioritaskan pengendalian laju penyebaran virus. Presiden mengatakan, himbauan berdisiplin 3M juga harus disertai dengan contoh kedisiplinan dan memberikan masyarakat fasilitas, seperti masker misalnya, yang mereka perlukan untuk menjalankan protokol kesehatan. Langkah kedua, Presiden melanjutkan ialah dengan mempersiapkan manajemen untuk percepatan vaksinasi di daerah. Kebijakan vaksinasi massal secara gratis bagi setidaknya 181 juta masyarakat dan telah dimulai dari tanggal 13 Januari 2020. Selain itu, sebagai langkah ketiga, pemerintah daerah juga harus memperbanyak program padat karya di wilayah mereka masing-masing. Program-program padat karya dimaksud yang menyediakan lapangan kerja, utamanya bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi sehingga mampu memperkuat daya pembeli dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Terakhir, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat lapisan bawah yang terdampak pandemi COVID-19 harus tetap dilakukan. Tetap lanjutkan terus pemberian bantuan sosial, terutama sembako, kepada masyarakat lapisan bawah dan kelompok masyarakat bawah yang tidak bisa mendapat penghasilan dari program padat karya. Ini harus dibantu dengan bansos, ungkap dari Presiden Joko Widodo. 4 hal tersebut merupakan hal besar yang harus dilakukan dan dikerjakan bersama-sama antar pemerintah pusat dan daerah. Adapun pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, diharapkan juga dapat terus mengupayakan perbaikan ekosistem perekonomian daerah, menyederhanakan perizinan dan birokrasi, memberikan kepastian hukum di daerah, hingga
mempersiapkan sumber daya manusia yang berbeda dengan wakil presiden. Inovasi tantangan berikutnya adalah penyesuaian pola kerja dalam menghadapi pandemi data. Data BPS per 1 Juni 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 73,85% kantor menerapkan kebijakan bekerja dengan secara rumah dengan penuh maupun parsial guna memutuskan penyebaran COVID-19. Hal ini juga menjadi pekerjaan rumah bersama. Lanjut Presiden adalah bagaimana menumbuhkan perekonomian tanpa bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Para ahli mengungkapkan bahwa di balik menurunkannya pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi, ternyata terjadi penurunan emisi karbon global sebesar 7%. Dari keseluruhan, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan inovasi guna menangani pandemi COVID-19 yang terjadi belakangan ini. Berikutnya, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracking, testing, dan treatment atau 3T, memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien COVID-19, kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat, serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan penanganan pandemi COVID-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat. Menurutnya, butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. Kita berupaya bagaimana keterlibatan elemen masyarakat betul-betul optimal, sehingga jangan sampai penanganan pandemi ini kolaborasi multi pihak dengan prinsip gotong royong melakukan klaster nasional penanggulangan bencana oleh lembaga pendidikan yang diucapkan oleh Menko PMK. Muhadjir mengarahkan agar klaster nasional bisa meningkatkan penanganannya dalam membantu penanganan COVID-19. Untuk klaster kesehatan, terang Menko Muhadjir bisa membantu percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan sosialisasi protokol kesehatan 5M dan membantu antisipasi kelangkaan obat, alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas tempat isolasi. Untuk klaster logistik, bisa membantu memenuhi kebutuhan logistik yang mengawal distribusi logistik penanganan COVID-19. Untuk klaster pendidikan, bisa mengawal kebijakan pendidikan seperti pengembangan tatap muka di masa PPKM, dan membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidikan. Kemudian, klaster pengungsian dan perlindungan membantu penguatan manajemen pengungsian di masa pandemi dan tempat isolasi mandiri. Klaster pemulihan dini bisa membantu pemerintah daerah untuk menangani posko Satgas 19 di hingga level terendah di RT RW dan membantu pemulihan dampak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi tersebut adalah sebuah referensi dari artikel yang saya baca mengenai inovasi pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Semoga materi tadi menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.